Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Ya semua hari ini. Terima kasih sudah siap mengikuti pembelajaran ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas siapa? Nah, Azril ya. Bisa dipimpin doa terlebih dahulu, silakan. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau menurut aku, ekosistem itu adalah interaksi antar makhluk hidup. Terima kasih. Oke, makasih, tepuk tangan buat Naisel. Punya pendapat Abdi tentang apa sih ekosistem itu, Abdi? Ekosistem adalah hidup makhluk hidup, Pak. Ya, terima kasih Abdi, tepuk tangan buat Abdi ya. Akesnya boleh dimatikan mikrofonnya. Ya anak-anak, itu tadi pendapat kalian tentang apa itu ekosistem. Ya, itu benar sekali ya jawaban dari kedua teman kalian bahwa ekosistem itu ada interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada makhluk hidup, ada lingkungannya dan saling berinteraksi nih. Nah, untuk pertemuan hari ini, Pak Hermi tadi sudah bilang kan kita masuk materi tentang ekosistem. Nah, ada perbedaan nih pada pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, pembelajaran kita ini secara daring. Yang kedua, kita akan mengemas pembelajaran ini berbasis proyek. Sudah pernah membuat proyek kan sebelumnya? Sudah pernah belum membuat inovasi makanan bioteknologi kemarin? Sudah? Ya, kita akan kemas lebih menarik lagi pada pembelajaran kali ini. Ya, untuk itu Pak Hermi akan menyajikan video atau tayangan. Tapi terlebih dahulu, Pak Hermi akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Pak Hermi akan share terlebih dahulu ya. Tujuan pada pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem dengan menyajikan data hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Ya. Jadi nanti kalian akan melakukan analisis menurut kalian berdasarkan kelompok ya terhadap data hasil pengamatan di lingkungan sekitar. Kemudian yang berikutnya kalian akan menyaksikan video. Pak Hermi akan tampilkan video tentang permasalahan lingkungan. Silakan bisa disaksikan ya. Sudah terlihat videonya? Lihat, Pak. Balita ini hanya bisa tertidur setelah lelah menangis akibat luka di sekujur tubuhnya. Mulai dari wajah, tangan hingga kakinya melepuh kemerahan dengan rasa gatal dan panas seperti terbakar. Sama seperti yang dirasakan anak ini, lehernya melepuh kemerahan dengan rasa gatal yang tak tertahankan. Inilah hewan yang diduga jadi biang kerok penyakit yang menimpa 20-an warga Rusunawa Desa Triharjo, Wates Kulon Progo. Tomcat, begitu biasa mereka menyebutnya. Sudah sejak setahun terakhir serangan tomcat di Rusunawa berlangsung. Mereka diduga tertarik dengan cahaya lampu yang terang. Menurut saya dari video pembelajaran tadi diketahui bahwa ada sebuah daerah yang terkena serangan wabah. Oke, beri tepuk tangan untuk Yusa ya. Ya, jadi kalian membuat pertanyaan aja atau rumusan masalah mendasar. Ya, dan ada Jessica. Jessica boleh hidupkan mikrofonnya. Terus pertanyaannya apa Jess dari kamu? Kenapa ada wabah tomcat? Ya, terima kasih Jessica. Nah, sekarang kalian akan membuat proyek. Nah, proyeknya apa? Bebas proyeknya. Nah, proyek kita berhubungan dengan permasalahan yang kita dapatkan ya anak-anak ya. Kalian boleh lihat yang ada di layar ini tentang LKPD-nya. Jadi, link LKPD sudah Pak Hermi bagi di grup kelas. Jadi kalian boleh mengakses di situ, silakan diklik saja, kemudian diisi secara kelompok ya, ini LKPD-nya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dibahas oleh kelompok 4. Kelompok 4 yang mewakili Dinda, sudah siap Dinda, silakan on cam dan kameranya di unmute. Yang lain volume suaranya tolong dikecilkan. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari serangan tomcat pada manusia? Saya Abdi Putra Negara mewakili kelompok 1 yang akan membacakan pertanyaan nomor 4.
Upaya atau langkah nyata apa yang bisa dilakukan apabila muncul serangan tomcat di lingkungan kalian? Jawabannya, menutup setiap celah rumah sehingga tidak ada tomcat yang masuk. Mengurangi penerangan di malam hari dan tidak duduk di bawah lampu saat malam. Berdoa, dan kita hari ini akan melanjutkan sesi di pertemuan sebelumnya tentang materi interaksi ekosistem. Dan hari ini adalah waktunya kalian mempresentasikan dari hasil proyek yang kalian buat. Pak Hermi share terlebih dahulu. Nah, indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang kedua ini, kalian mampu menciptakan solusi atas permasalahan yang terjadi pada interaksi antar papan ekosistem. Sesuai dengan kesepakatan kita di pertemuan sebelumnya, Pak Hermi akan memastikan terlebih dahulu apakah kalian sudah mempersiapkan semua proyeknya kelima kelompok. Oke, dalam proses pengerjaan proyek semua sudah berbagi tugas ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik anak-anak, karena sudah siap semua, Pak Hermi akan mempersilahkan kepada kalian untuk mempresentasikan atau memaparkan proyek yang kalian buat. Nah, durasi proyek yang kalian buat nanti itu untuk presentasinya adalah 5 menit. Kemudian untuk tanya jawab kurang lebih 5 menit juga. Jadi nanti dimaksimalkan saja selama 5 menit tersebut ya. Nanti kriterianya ada isi ya. Isinya misalnya memuat permasalahan, menyajikan solusi, dan juga ketepatan dalam menyiapkan solusi. Kalau ada tiga-tiganya, maka skornya adalah 5. Bobotnya 5. Untuk bobotnya sama ya anak-anak ya. Jadi skor maksimal 20. Siapa? Oke, kalau sudah jelas, Pak Hermi persilakan untuk kelompok 3. Saya moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Fauzia, Farel Pandika Rahmadani, Hanifia Putri Karoma, Raffi Fadila Rizky, Sekar Ayudia Dara Gustama, dan Firdas Zafia Zanita. Efek pertama setelah terpapar racun tomcat biasanya menyebabkan bagian kulit yang terinfeksi terasa panas, kulit seperti terbakar, dan gatal. Selain kulit terasa panas dan gatal, kulit penderita yang teriritasi racun tomcat biasanya juga tampak ruam kemerahan. B. Bahaya tomcat bagi manusia. Tubuh tomcat mengandung cairan racun kuat yang disebut spaderin. Spaderin yang terkena kulit dan mata bisa menyebabkan iritasi serius. Gejala-gejala terkena racun tomcat. 1. Kemerahan pada kulit yang tampak seperti ruam. 2. Rasa perih pada kulit yang iritasi dan terasa panas seperti terbakar. 3. Kulit jadi melepuh. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kami. Kami persilakan bagi kelompok yang lain ingin memberi tanggapan ataupun pertanyaan. Saya Naisila Salsabila dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Bisa tolong jelaskan kandungan racun pada tomcat? Baik, akan saya jawab. Tomcat memiliki kandungan racun kuat yang bila bersentuhan dengan kulit bisa menyebabkan iritasi serius. Tomcat akan mengeluarkan racun jika merasa terancam. Serangga ini juga bisa mengeluarkan cairan racun yang ke benda-benda seperti baju, handuk, atau benda-benda lain. Sekian, terima kasih. Semangat! Jadi tiap kelompok silakan memberikan penilaian. Nanti hasil penilaian tersebut dikirim ke Pak Hermi. Pak Hermi ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak manfaatnya buat kita semua. Tapi untuk itu, selain nilai kelompok tadi kalian akan setorkan ke Pak Hermi untuk jadi gambaran nilai proyek secara keseluruhan. Kemudian jurnal dari kegiatan juga harus dikumpulkan, ditambah dengan penilaian diri. Nah, untuk penilaian diri atau self-assessment, Pak Hermi sudah share juga di grup kalau tidak salah ya. Oke, untuk linknya ini ada di sini ya. Pastikan diisi semua ya anak-anak ya. Ada batas pengisian nggak, Pak? Ada batas waktunya. Pak Hermi, 2 hari cukup nggak? 2 hari ke depan sudah selesai ya?
Oh, Pak. iya, Ya, Pak. Nah, jadi minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan ada tes sumatif untuk mengukur tercapaian pengetahuan kalian. Persiapkan diri dengan sebaik mungkin, mudah-mudahan nanti bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya ya anak-anak ya. Itu silakan Azril untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan Azril. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih Azril. Kita ketemu lagi minggu depan dan terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian video pembelajaran project-based learning pada mata pelajaran biology phase il. Ari konsep interaksi ekosistem. Semoga bermanfaat.